Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Berjumpa lagi dengan kami, kelompok 1, di ruang kolaborasi modul 2.1. Analisis skenario pembelajaran jenjang SD. Dengan pendamping, coaching Ibu Oktaviani selaku fasilitator, Bapak David selaku pengajar praktik, dan Ibu Dwi Yunita selaku pengajar praktik. Dan kami tim kolaborasi, saya sendiri Taufik, dan teman saya Ibu Eva, Ibu Susi, dan Ibu Yunita. Berikut ilustrasi kegiatan pembelajaran berdiferensiasi jenjang sekolah dasar, yang diperagakan oleh Bapak Darmawan. Pak Darmawan adalah guru sekolah dasar. Minggu depan, ia akan mengajar murid-muridnya materi tentang cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia, yaitu sistem organ pencernaan. Saat merencanakan pembelajaran, Pak Darmawan mempersiapkan beberapa sumber belajar, yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sumber daya belajar yang ia siapkan diantaranya, yaitu 1. Sebuah poster diagram yang menunjukkan bagian-bagian organ pencernaan yang dipinjam dari perpustakaan. 2. Berbagai bacaan yang memuat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja dari beberapa sumber. Ada yang berupa beberapa buku bacaan dengan tingkat kesulitan berbeda-beda. Artikel yang ia ambil dari majalah anak. Komik sains milik salah satu muridnya, di minggu sebelumnya, ia sudah menanyakan pada murid-muridnya. 3. Di kelas Pak Darmawan tidak ada komputer. Tetapi Pak Darmawan tetap mencoba mengunduh lewat handphonenya sebuah video singkat yang menjelaskan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja. Video ini kemudian ia tonton sebelumnya, untuk memastikan isinya sesuai dan cocok, dan kemudian ia simpan di handphonenya tersebut. Rencananya, ia hanya akan menunjukkan video itu melalui handphone, jika ada murid tertentu yang masih membutuhkan bantuan lebih. 4. Pak Darmawan juga membuat kartu-kartu pertanyaan, yang dapat digunakan untuk membantu murid mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka, tentang cara kerja sistem organ pencernaan, dengan menjawab pertanyaan. 5. Pak Darmawan lalu mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya, yaitu, membaca buku, artikel, komik, DSB, mengamati poster, diagram, mendiskusikannya, dan kemudian membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut, mewawancarai petugas UKS, menjawab kartu-kartu pertanyaan. Aktivitas-aktivitas tersebut, walaupun berbeda-beda, namun semuanya bertujuan agar murid memahami cara kerja sistem pencernaan. Pak Darmawan pun siap mengajar. 6. Di awal pembelajaran, Pak Darmawan memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelasnya, tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ia ingin anak-anak kuasai. Lewat proses tanya-jawab, dan contoh-contoh, ia juga memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. 7. Setelah itu, ia meminta murid-muridnya mulai bekerja dalam kelompok. Untuk penugasan kali ini, Pak Darmawan telah mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Hal ini karena tugas pertama yang harus dilakukan oleh setiap kelompok adalah membaca materi bacaan terlebih dulu. Pak Darmawan menyesuaikan teks yang dibaca tiap kelompok dengan kemampuan membaca mereka. 8. Pak Darmawan menjelaskan pada murid-muridnya, bahwa dalam 1 minggu tersebut, setiap kelompok akan mendapat target untuk menyelesaikan kegiatan yang telah disiapkan oleh Pak Darmawan tersebut. Keputusan tentang kegiatan mana yang ingin dilakukan lebih dulu diserahkan sepenuhnya kepada murid. Yang jelas, mereka diberikan kesempatan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut pada saat jam pelajaran IPA di minggu tersebut. 9. Selama proses murid melakukan kegiatan, Pak Darmawan memastikan ia mengobservasi dan memantau pemahaman murid-muridnya. Ia mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan, atau perlu diberikan tantangan lebih. Ia misalnya, menunjukkan video lewat handphonenya kepada beberapa anak yang tampak masih kesulitan. Membantu mereka memahami konsep-konsep kunci dengan kosakata-kosakata sederhana, yang kemudian ia display di kelas. Pak Darmawan juga membuat catatan-catatan penilaian selama proses ini. Setiap jawaban murid, pertanyaan murid, ia perhatikan. Ia gunakan informasi ini untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang ia berikan pada murid. 10. Pak Darmawan kemudian melakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana murid-muridnya memahami materi tersebut. Ia kemudian membuat penilaian berjenjang. Untuk murid-murid yang kemampuannya kurang, ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana, yang dilengkapi penjelasan singkat, dengan menggunakan kosakata sederhana, sesuai dengan yang telah mereka pelajari dan bahkan telah didisplay di kelas. Untuk murid-murid yang kemampuannya sedang, ia meminta mereka membuat sebuah cerita narasi, tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Untuk murid-murid yang kemampuannya tinggi, ia meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif, dari perspektif seorang makanan, yang menarasikan alur pencernaan. Melalui tugas ini, penyusunan kalimat dan pemilihan kosakata yang digunakan tentunya sudah lebih sulit. Dari hasil analisis kelompok kami dari pertanyaan-pertanyaan pemandu, berikut. 1. Kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru, Pak Darmawan, adalah Pak Darmawan berusaha untuk memenuhi kebutuhan belajar muridnya melalui 1.
Kebutuhan akan variasi. Pak Darmawan menyediakan berbagai sumber belajar dengan format berbeda, seperti poster, buku, artikel, komik, video, dan kartu pertanyaan. 2. Kebutuhan akan struktur dan dukungan. Pak Darmawan menjelaskan tujuan pembelajaran dan konsep kunci di awal pembelajaran. Pak Darmawan mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan membaca mereka, untuk membantu mereka memahami materi bacaan. Pak Darmawan memberikan instruksi yang jelas untuk setiap kegiatan. Pak Darmawan berkeliling kelas, untuk mengamati dan memantau pemahaman murid. Pak Darmawan memberikan bantuan dan tantangan tambahan kepada murid yang membutuhkannya. 3. Kebutuhan akan relevansi dan makna. Pak Darmawan menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata, seperti dengan meminta murid untuk mewawancarai petugas UKS. 4. Kebutuhan akan otonomi dan kepemilikan. Pak Darmawan memberikan murid kesempatan untuk memilih bentuk ekspresi mereka sendiri dalam tugas akhir. Pak Darmawan memberikan murid kesempatan untuk bekerja secara mandiri atau berkelompok. Pak Darmawan memberikan murid tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas mereka tepat waktu. Pak Darmawan menciptakan lingkungan belajar yang positif dan suportif di mana murid merasa nyaman untuk bertanya dan mengambil risiko. Pertanyaan pemandu kedua adalah, cara guru, Pak Darmawan, menentukan kebutuhan belajar murid, cara yang digunakan Pak Darmawan untuk menentukan kebutuhan belajar muridnya. Melalui, pertama, melalui observasi, memantau pemahaman murid selama melakukan kegiatan pembelajaran. Pak Darmawan memperhatikan bagaimana murid berinteraksi satu sama lain dan dengan sumber belajar. Pak Darmawan juga membuat catatan-catatan penilaian selama proses pembelajaran, aktif berinteraksi dengan murid. Kedua, melalui penilaian, Pak Darmawan memberikan penilaian formatif, seperti kuis singkat dan pertanyaan lisan, untuk mengukur pemahaman murid terhadap materi. Pak Darmawan memberikan penilaian sumatif, seperti tugas akhir, untuk mengukur pencapaian belajar murid secara keseluruhan. Ketiga, dengan komunikasi, Pak Darmawan berbicara dengan murid secara individu untuk menanyakan tentang minat mereka, gaya belajar mereka, dan pemahaman mereka terhadap materi. Pak Darmawan berbicara dengan orang tua murid untuk mendapatkan informasi tentang latar belakang pendidikan dan kebutuhan belajar khusus murid. Keempat, dengan analisis data, Pak Darmawan menganalisis data penilaian untuk mengidentifikasi murid yang membutuhkan bantuan tambahan atau tantangan yang lebih besar. Kemudian, sumber informasi yang lain. Pak Darmawan menggunakan sumber informasi lain, seperti catatan anekdot dan profil belajar murid, untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang kebutuhan belajar murid. Pertanyaan yang ketiga, yaitu, strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan Pak Darmawan. Pak Darmawan dalam pembelajaran berdiferensiasi menggunakan beberapa strategi, antara lain, strategi berdiferensiasi konten, yaitu Pak Darmawan menggunakan berbagai sumber belajar, poster, buku bacaan, komik, video, kartu pertanyaan. Kedua strategi berdiferensiasi proses. Pada strategi ini, Pak Darmawan memberikan kegiatan yang beragam untuk muridnya, membaca buku bacaan, mengamati poster diagram, berdiskusi, mewawancarai petugas UKS, menjawab kartu-kartu pertanyaan. Strategi ketiga yaitu berdiferensiasi produk. Pak Darmawan memberikan murid kesempatan untuk memilih bentuk ekspresi mereka sendiri dalam tugas akhir, seperti membuat diagram alur sederhana, cerita naratif, atau cerita kreatif. Pertanyaan pemandu yang keempat adalah, bagaimana guru, Pak Darmawan, melakukan penilaian? Saat melakukan penilaian, Pak Darmawan menggunakan beberapa jenis penilaian, yaitu penilaian formatif. Penilaian ini dilakukan melalui observasi, penilaian lisan, kuis singkat. Berikutnya penilaian sumatif, membuat produk sesuai tingkat kemampuan siswa, penilaian diri dan penilaian teman sebaya. Pada penilaian ini, Pak Darmawan meminta murid untuk menilai pemahaman mereka sendiri terhadap materi. Pak Darmawan meminta murid untuk saling menilai pemahaman mereka terhadap materi. Demikian, dari hasil analisis kelompok 1. Semoga bermanfaat. Terima kasih.